Shalom murid segala bangsa, salam kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita bersyukur, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bertemu di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Pada saat ini kita telah sampai kepada pelajaran kelima, Paskah. Dan bagi saudara-saudara dan teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, kami tetap mengundang bagi saudara-saudara untuk boleh membagikan video ini, men-share-nya, dan juga like video ini, dan mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian, saudara memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel ini. Dan dengan demikian, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, dan mereka boleh dituntun untuk selalu setia, dan mereka boleh diberkati dengan pelajaran firman Tuhan yang dibagikan di channel YouTube Murid Segala Bangsa. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran dengan judul Paskah pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Dan Tuhan telah memimpin hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan telah memimpin dan mempertemukan kami di dalam suatu wadah pelajaran firman Tuhan dengan judul Paskah. Dan ketika kami mempelajari pelajaran firman Tuhan Paskah ini, kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan pemikiran kami semakin dapat mengerti akan besarnya kasih karunia dan keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami dapat mengabdikan hidup kami, mempersembahkan seluruh kehidupan kami, hanya untuk memberikan segala sesuatunya untuk dalam pekerjaan Tuhan. Dan sambil kami melakukan pekerjaan Tuhan, dengan demikian kami dapat melakukan, mempersiapkan jalan menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak lama lagi. Biarlah Tuhan menuntun kami, Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini. Karena kami adalah manusia berdosa, dan kami boleh dituntun oleh Roh Kudus, dan pengertian itu boleh menjadi bagian dari kami. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mempelajari bersama-sama dengan kami pada saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga dituntun oleh Roh Kudus, dan mereka dapat memahami dan mengerti, terlebih kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pelajaran kita. Judulnya adalah Paskah, pelajaran kelima, triwulan yang ketiga, dan ayat hafalan atau ayat inti di dalam pelajaran kita Paskah pada saat ini tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Ini adalah ayat intinya dan kita masuk ke bagian pembahasan dari pelajaran kita. Tulah ke-10 dan terakhir akan segera tiba. Saudara-saudara, kita telah belajar 9 tulah sebelumnya di pelajaran minggu lalu, dan kita telah masuk kepada tulah ke-10, dan ini akan segera terjadi di dalam pelajaran kita. Peringatan terakhir diberikan. Keputusan akhir harus dibuat. Ini benar-benar masalah hidup atau mati. Bukan hanya kehidupan seseorang, tetapi kemakmuran keluarga dan seluruh bangsa dipertaruhkan. Fir'aun dan para pejabatnya akan bertanggung jawab atas nasib banyak orang, baik untuk hidup atau mati. Sikapnya terhadap Allah Israel yang hidup tidak hanya akan menentukan masa depannya, tetapi juga masa depan bangsanya. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan ketika keadaan yang berat membebani kita, dan kita harus memilih langkah dan arah selanjutnya. Sebuah pilihan yang dapat berdampak besar pada kehidupan banyak orang, selain diri kita sendiri. Tuhan lebih dari bersedia untuk memberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Saudara-saudara, dari sini kita dapat lihat bahwa dari pelajaran mengenai Paskah ini,
kita di sini diingatkan bahwa ada sebuah dampak yang besar dari pilihan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Jadi, kita diajak untuk apa? Hati-hati di dalam melakukan pilihan atau tindakan. Karena tindakan kita, belajar dari pengalaman Firaun, itu tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita. Artinya, banyak orang dapat mengalami akibat atau dampak yang besar dari sebuah pilihan atau tindakan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, di pelajaran kita dikatakan bahwa Tuhan bisa atau dapat memberikan hikmat kepada kita. Kemudian memberikan pengertian dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Supaya dampak atau akibat yang didapat dari orang-orang di sekeliling kita adalah berkat kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara bisa buka itu di 1 Korintus 1 ayat 30 dan Filipi 2 ayat 13. Nah, masalahnya adalah bahwa dalam kekerasan hati kita tidak selalu ingin melakukan apa yang benar. Kita tahu itu apa yang benar, tapi kita menolak untuk melakukannya. Dalam kisah Eksodus atau Keluaran yang kita sedang pelajari sepanjang 1 triwulan ini, penolakan seseorang untuk tunduk kepada Tuhan, bahkan di hadapan bukti-bukti yang sangat banyak yang sudah diberikan kepada Firaun, membawa tragedi bagi banyak orang lain selain dirinya sendiri. Dan memang begitulah yang sering terjadi. Artinya, saudara-saudara, gambaran kehidupan Firaun di satu waktu bisa merupakan gambaran kehidupan kita. Seringkali kita sudah diberikan kebenaran, sudah diberikan fakta, sudah diberikan bukti, dan Tuhan memanggil kita, tapi Firaun itu hidup dalam kehidupan kita. Kita mengeraskan hati kita, dan banyak tragedi dari kekerasan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Panggilan pelajaran pada saat ini mengenai Paskah adalah panggilan kepada kita, jangan kita apa? Mengeraskan hati kita. Dan setiap tindakan kekerasan yang kita lakukan akan mempengaruhi kehidupan kita dan banyak orang di sekeliling kita. Kita telah menyelesaikan bagian pendahuluan di Sabat petang atau di hari Sabtu petang, dan kita memasuki pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Satu Tulah Lagi. Nah, Nabi Amos menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itu tertulis di dalam Amos 3 ayat 7. Dan melalui Nabi Musa, dia menyatakan kepada Firaun apa yang akan terjadi selanjutnya. Peringatan yang paling serius diberikan kepada Firaun. Ini akan menjadi penghakiman yang adil atas kesombongan, eksploitasi, dan penyembahan berhala. Yang semuanya telah memicu bencana-bencana yang menimpa Mesir. Bacalah Keluaran 11 ayat 1-10, peringatan apakah yang Allah berikan sebelum melaksanakan penghakiman atas Mesir. Jadi saudara lihat di sini, firman Tuhan katakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Jadi setiap kali Tuhan bertindak, dia telah menyatakannya lebih dahulu akan apa yang dia perbuat di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita diundang untuk membaca Keluaran 11 ayat 1-10, dan kita akan melihat implementasi dari ayat Amos 3 ayat 7. Mari kita buka Keluaran 11 ayat 1-10. Keluaran 1 ayat 11-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu hilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir
dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Fir'aun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan pelajaran kita. Sebelum melaksanakan penghakiman terakhir atas Mesir, yaitu tulah kematian anak sulung, Allah memberikan beberapa peringatan dan kesempatan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Yang pertama, amaran awal dan kutuk dahsyat. Sejak awal, tuntutan untuk membebaskan Israel, amaran tentang kutuk-kutuk yang dahsyat sudah diberikan kepada Fir'aun. Musa diperintahkan untuk menyatakan firman Tuhan, bahwa Israel itulah anakku laki-laki, yaitu anakku yang sulung. Maka firmanku kepadamu, biarkanlah anak itu supaya pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Keluaran 4 ayat 22-23. Jadi saudara-saudara umat Tuhan, bahwa sebelum 10 tulah itu dan ke-10 dan tulah yang ke-10 diberikan kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, ternyata kalau kita baca Keluaran 4 ayat 22-23, Tuhan sebelum 9 tulah sudah memberitahu kepada Firaun. Ya, kita boleh lihat di Keluaran 4 ayat 22-23. Ya, saudara bisa lihat bahwa ternyata di awal Keluaran 4 ayat 22-23. Mari kita baca. Memang tadi sudah ditulis di sini supaya kita lebih jelas ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel ialah anakku yang sulung. Itu kata Tuhan kepada siapa? Melalui Musa kepada Firaun. Sebab itu aku berfirman kepadamu, Tuhan berkata, biarkanlah anakku itu pergi, yaitu Israel bangsaku itu pergi, supaya ia bisa beribadah kepadaku. Itu kata firman Tuhan kepada Firaun. Tetapi jika engkau menolak, jadi dari awal Tuhan sudah memberitahu siapa? Firaun. Bahkan sebelum 9 tulah, yang akhirnya pada tulah yang ke-10, anak sulung bangsa Mesir itu akan mengalami apa? Kematian. Jadi dari awal Tuhan sudah jauh-jauh hari mengatakan, memberikan peringatan kepada Firaun, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku, kata Tuhan, akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Mungkin pada saat itu Firaun meremehkan panggilan atau peringatan dari Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak pekabaran yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan dari awal kita anggap sudah diberitahu, tapi kita masih apa? Masih meremehkan panggilan Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Kemudian, ya tadi pertanyaannya adalah, peringatan apakah yang Allah berikan sebelum melaksanakan penghakiman atas Mesir? Ya, pertama, sudah ada amaran awal dan kutuk yang dahsyat. Jadi dari awal sudah diberitahu di Keluaran 4 ayat 22-23. Kemudian, amaran berikutnya adalah kegelapan pekat sebelum tulah ke-10, yaitu tulah ke-9. 3 hari diberikan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun, ya. Dan kita tahu kalau dalam kegelapan tentunya perundungan itu akan lebih apa? Lebih kuat, ya, lebih dalam. Jadi Tuhan sudah memberikan sistematis kepada bangsa Mesir atau Firaun. 3 hari sudah diberikan untuk mereka apa? Memikirkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dan maknanya ini apa bagi Firaun. Ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan kepada Firaun, kepada bangsa Mesir untuk melakukan apa? Hal yang benar. Kemudian, pekabaran terakhir yang hebat melalui Musa. Musa datang dengan pengumuman yang hebat. Kira-kira pada tengah malam ini, jadi masih ada waktu, bahkan yang terakhir sekali diberikan, kira-kira tengah malam ini aku akan berjalan keluar keliling negeri Mesir, katanya. Maka segala anak sulung dalam Mesir itu pun akan mati. Seandainya Firaun mendengar juga peringatan terakhir dari Musa ini, dari Tuhan melalui Musa, maka tidak perlu terjadi kematian anak sulung pada bangsa Mesir. Ya, pekabaran ini juga menjelaskan bahwa antara orang Mesir dan Israel akan ada perbedaan, ya, di mana tidak ada seekor anjing pun tidak akan bergerak lidahnya dan tidak akan binasa, baik manusia maupun binatang di antara orang Israel, di antara Bani Israel. Kemudian yang keempat, petunjuk perlindungan bagi Israel, yaitu Paskah. Selain peringatan kepada Mesir, Tuhan juga memberikan petunjuk kepada Bani Israel mengenai keberangkatan mereka dalam perlindungan dari tulah yang akan datang.
Setiap keluarga harus menyembelih anak domba atau kambing yang tidak bercacat celah dan memercikkan darahnya di kedua tiang dan pada ambang yang di atas pintu rumah mereka. Dagingnya harus dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit pada malam itu, dengan berikat pinggangmu dan berkasut kakimu dan tongkat pada tanganmu. Darah itu akan menjadi tanda bagi Allah, sehingga apabila aku melihat darah itu, aku akan lalu daripadamu, sehingga suatu bala kebinasaan pun tidak akan ada di antara kamu apabila aku memalu negeri Mesir itu. Perayaan ini, yaitu Paskah, ditetapkan untuk diperingati setiap tahun. Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Mesir 3 hari dalam kegelapan, Keluaran 10 ayat 23, untuk memikirkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dan apa maknanya. Dia juga memberikan peringatan tegas terakhir kepada mereka, kesempatan terakhir untuk melakukan yang benar. Tetapi Keluaran 11 ayat 8 mengatakan bahwa Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang menyala-nyala. Mengapa Musa pergi dalam kemarahan? Kemungkinan besar karena dia tahu bahwa tragedi itu, yaitu tulah ke-10, kematian anak-anak sulung seluruh bangsa Mesir, akan menimpa banyak orang yang tidak bersalah semuanya karena kekerasan hati Fir'aun. Selain itu, angka 10 juga penting dalam simbolisme Alkitab. 10 melambangkan kepenuhan atau kelengkapan. Pikirkan 10 perintah Allah sebagai pewahyuan yang lengkap dari hukum moral ilahi. Seperti itulah 10 tulah Mesir menunjukkan ekspresi yang penuh keadilan dan pembalasan Allah. Tuhan adalah hakim, dan dia menentang kesombongan, ketidakadilan, diskriminasi, kesombongan, eksploitasi, kekejaman, dan keegoisan. Dia ada di pihak yang menderita, yang disiksa, dan yang dianiaya. Allah akan menegakkan keadilan yang sesungguhnya merupakan ekspresi lain dari kasih-Nya. Lihat Mazmur 2 ayat 12, Mazmur 33 ayat 5, Mazmur 85 ayat 11, saudara bisa lihat ayatnya ya. Di sini adalah ayat-ayat bagaimana Allah, walaupun dia memiliki kasih, tapi dia apa? Menegakkan keadilan. Kita pun berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pengasih dan adil. Namun kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam ekstremitas dengan satu atau lain cara. Karena kasih menutup mata terhadap kesalahan, terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Atau kita dapat dengan dingin melaksanakan keadilan seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbuat dari baja. Tidak ada satupun dari kedua ekstrem tersebut yang benar. Sebaliknya, inilah yang ideal. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Kemudian ada pertanyaan di bagian paling bawah. Jika kita tidak bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna, dan memang tidak bisa, mengapa lebih baik kita memilih sisi belas kasihan daripada keadilan? Ataukah sebaliknya? Ya, ini pertanyaannya. Aku butuh kejernihan pikiran yang tajam ya. Dikatakan memang tidak bisa. Apakah memang benar demikian? Ya, saya akan coba jawab di bagian bawah. Kita tidak bisa memilih hanya salah satu antara belas kasihan dan keadilan. Jadi sebenarnya tidak bisa dipilih. Karena keduanya adalah seperti dua sisi mata uang yang sama dan harus berjalan beriringan. Ya, belas kasihan dan keadilan adalah dua pilar yang saling melengkapi. Artinya tidak bisa satu ada dan satu kita tiadakan. Ya, dalam pandangan ilahi, keadilan dan belas kasihan bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkaya. Keadilan tanpa belas kasihan bisa terasa kejam dan tidak manusiawi. Bayangkan jika setiap pelanggaran sekecil apapun langsung dihukum, tanpa mempertimbangkan niat, keadaan, atau potensi untuk berubah. Dunia akan menjadi tempat yang sangat keras dan tanpa harapan. Keadilan yang dingin dan kaku bisa menjadi alat penindasan dan kesombongan, di mana kita menghukum orang lain tanpa empati atau pemahaman atas keadaan mereka. Belas kasihan tanpa keadilan bisa juga menjadi kelemahan dan merusak tatanan. Jika selalu ada belas kasihan tanpa penegakan keadilan, sama sekali maka akan ada kekacauan. Karena tidak ada konsekuensi untuk tindakan salah, pelanggaran akan terus terjadi dan mereka yang menderita akibat ketidakadilan tidak akan pernah mendapatkan pemulihan atau perlindungan. Allah sendiri yang digambarkan dalam Alkitab adalah pribadi yang adil sekaligus penuh belas kasihan. Keadilannya memastikan bahwa kejahatan tidak dibiarkan begitu saja. Sementara belas kasihannya memberikan kesempatan untuk pertobatan, pengampunan, dan pemulihan. Teladan utama dalam menyumbangkan belas kasihan dan keadilan memang ada pada Yesus Kristus. Hidup dan ajarannya adalah perwujudan sempurna dari kedua sifat ilahi ini. Dan itu menjadi harapan serta janji bagi kita. Jadi bagi kita adalah polanya, teladan Yesus itu adalah kita harus mengasihi, tapi juga kita harus adil. Kita tidak bisa memilih, ya udah lebih besar aja kita kasih daripada keadilan. Tidak bisa, ya. Dan tadi katanya tidak bisa kita miliki. Ya, tapi di sini dikatakan janji bahwa kesempurnaan karakter Kristus bisa menjadi bagian dari manusia. Itu adalah inti dari Injil. Alkitab mengajarkan bahwa melalui iman kepada Yesus dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita dapat diubahkan untuk semakin menyerupai Dia. Nah, itu tertulis di dalam Roma 8 ayat 29 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan instan, tetapi
tentang proses pertumbuhan rohani di mana kita belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri, mendorong belas kasihan, mencari kebenaran dan keadilan, yang mendorong kita untuk menegakkan yang benar dan melawan yang salah, dan kemudian hidup dalam kerendahan hati menyadari bahwa kita sendiri membutuhkan belas kasihan dan pengampunan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah Paskah. Bacalah Keluaran 12 ayat 1-20, perintah khusus apakah yang Allah berikan kepada Musa dan Harun sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir. Baik, kita baca Keluaran 12 ayat 1-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi di hari pertama sampai hari ke-7, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Baik, kita telah menyelesaikan pembacaan ayat. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Orang akan mengira bahwa Tuhan akan mengarahkan Musa dan Harun tentang bagaimana mengatur keberangkatan dari Mesir, yaitu bagaimana membuat persiapan untuk pelarian, terutama untuk orang tua, ibu-ibu yang memiliki anak kecil, hewan, dan sebagainya. Ya, jadi banyak orang mungkin mengira, bagaimana caranya lari dari Mesir? Ya, tetapi ini adalah sebaliknya katanya. Ya, sebaliknya arahan Tuhan cukup mengejutkan. Dia memberitahu mereka bagaimana cara merayakan Paskah atau bagaimana caranya memulai peristiwa keluarnya mereka bangsa Israel dari Mesir. Ya, ternyata Tuhan memberikan tata cara kepada mereka. Ini cukup mengejutkan ya. Karena bukan memberitahu caranya lari dari Mesir. Dengan kata lain, bagaimana cara merayakan Paskah ini? Dengan kata lain, fokusnya adalah menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Ya, ketika saya membaca pelajaran ini, ya mungkin kita mengalami satu keadaan dalam kehidupan kita, satu kesusahan. Mungkin kita terkurung dalam satu keadaan, baik itu secara memang literal fisik ataupun secara pikiran. Ya, nah seringkali kita memikirkan bagaimana caranya lari.
dari masalah kita, dari kesulitan ketika kita ada di dalam suatu kesusahan. Tetapi firman Tuhan atau pelajaran pada saat ini mengajak kita, fokusnya adalah menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Nah, berapa banyak dari kita ketika kita mau Tuhan bawa dari satu kesulitan yang besar dalam hidup kita bukan melakukan fokus lari atau perbuatan yang kita buat bisa menganggap itu adalah sebagai suatu jalan untuk bisa keluar atau lari dari masalah atau suatu keadaan dari hidup kita. Nah, pelajaran pada saat ini mengajak kita dalam segala hal, mari kita fokusnya adalah apa? Fokusnya adalah menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Ya. Jadi, mari kita apa? Menyembah. Ya. Segala sesuatu yang lain katanya akan mengikuti pada waktunya. Ya, baik sekali pelajaran firman kita pada saat ini. Dan dikatakan selanjutnya di sini, setiap keluarga harus menyiapkan seekor anak domba tanpa ada yang terbuang. Setiap orang harus memakan bagiannya masing-masing. Dan jika keluarga tersebut tidak menghabiskan seluruh daging domba, mereka harus memakannya bersama dengan keluarga yang lain. Bacalah Keluaran 12 ayat 13-14. Apakah yang akan Tuhan lakukan bagi mereka ketika tulah terakhir datang? Apakah yang dilambangkan oleh semua ini? Tadi kita sudah baca ya. Keluaran 12 ayat 13-14. Ya, ini difokuskan kepada ayat 13 dan 14. Kita baca sekali lagi. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamatnya. Nah, itu tadi ayatnya, kita tadi diajak untuk kembali membaca ayat itu. Terus ada pertanyaan di sini, apakah yang akan Tuhan lakukan? Ya, apakah yang akan Tuhan lakukan bagi mereka ketika tulah terakhir datang? Apakah yang dilambangkan oleh semua ini? Mari kita baca. Tindakan Tuhan dan simbolisme Paskah. Dalam Keluaran 12 ayat 13-14, ketika tulah terakhir, kematian anak sulung datang, Tuhan akan melewati rumah-rumah orang Israel yang pintu dan ambang batasnya telah ditandai dengan darah anak domba. Ini berarti mereka akan diselamatkan dari kebinasaan. Semua ini melambangkan beberapa hal penting, yaitu keselamatan melalui darah. Darah anak domba yang dioleskan pada pintu adalah tanda perlindungan dan keselamatan. Tanpa tanda ini, kebinasaan akan datang ke setiap rumah. Ini menunjuk pada konsep penebusan melalui darah, yang dalam kekristenan kemudian digenapi oleh darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian pembebasan dari perbudakan. Paskah adalah peringatan akan pembebasan total dari perbudakan di Mesir. Ini adalah simbol kebebasan dari penindasan dan dosa. Kemudian identitas dan perjanjian. Perayaan Paskah secara rutin mengukuhkan identitas Israel sebagai umat pilihan Allah dan menegaskan kembali perjanjian mereka dengannya. Ini adalah pengingat bahwa mereka adalah umat yang ditebus. Kemudian ketetapan abadi. Perintah untuk merayakan Paskah setiap tahun menunjukkan bahwa tindakan pembebasan Allah adalah sesuatu yang perlu diingat dan dialami secara terus-menerus oleh setiap generasi, bukan hanya sebagai sejarah masa lalu. Peristiwa keluaran harus dirayakan secara rutin setiap tahun, tidak hanya sebagai peringatan akan peristiwa masa lalu tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi nenek moyang mereka, tetapi juga sebagai perwujudan tindakan pembebasan Tuhan bagi generasi sekarang. Hal ini, ya maksudnya pembebasan Tuhan bagi generasi sekarang, hal ini akan menjadi pengalaman baru bagi setiap kelompok. Ayat 12 dan 13, ya tadi dari Keluaran 12 tadi, menjelaskan makna Paskah, yaitu penghakiman ilahi berupa kebinasaan akan melewati bangsa Israel. Oleh karena itu, mereka harus memperingati Paskah. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, melewati dan atas. Karena kehancuran melewati rumah-rumah orang Israel yang tiang-tiang pintunya telah ditandai dengan darah anak domba, tanda kehidupan dan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani nama Paskah adalah Pesak, dari kata kerja yang berarti melewati. Perayaan Paskah dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang Israel tentang tindakan Allah yang dahsyat dan penuh kasih karunia bagi umatnya. Perayaan ini membantu mengamankan identitas nasional mereka untuk mengukuhkan keyakinan agama mereka. Mengapa begitu penting? Pertanyaan terakhir di pelajaran hari Senin ya. Mengapa begitu penting untuk selalu mengingat kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada Anda di masa lalu dan percaya bahwa Dia juga akan melakukan yang baik bagi Anda di masa depan? Sangatlah penting untuk selalu mengingat kebaikan yang telah Allah lakukan kepada Anda di masa lalu dan percaya bahwa Dia juga akan melakukan yang baik pada Anda di masa depan karena beberapa alasan kunci. Yang pertama, membangun iman dan kepercayaan. Mengingat bagaimana Tuhan telah bercampur tangan di masa lalu baik dalam hidup pribadi maupun dalam sejarah umatnya. Membangun fondasi iman yang kuat. Pengalaman masa lalu menjadi bukti nyata kesetiaan
Kuasa dan kasih-Nya yang meneguhkan kita untuk percaya bahwa Dia tidak akan berubah. Memberikan harapan di tengah kesulitan. Ketika menghadapi tantangan atau ketidakpastian di masa depan, mengingat pembebasan dan pertolongan Tuhan di masa lalu memberi kita harapan. Kita tahu bahwa Tuhan yang sama yang telah setia di masa lalu akan setia juga di masa depan. Memperkuat identitas diri. Bagi umat Israel, Paskah membantu kita memperkuat identitas diri. Bagi umat Israel, Paskah membantu mengukuhkan identitas mereka sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan. Bagi kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingatkan kita kan siapa kita di dalam Dia dan tujuan kita. Mencegah keputusasaan dan kekhawatiran. Kecenderungan alami manusia adalah khawatir tentang masa depan. Dengan berfokus pada kesetiaan Tuhan di masa lalu, kita dapat menggeser perspektif dari kekhawatiran ke arah keyakinan dan kedamaian. Menumbuhkan rasa syukur, mengingat kembali perbuatan baik Tuhan, memicu rasa syukur dalam hati kita, yang merupakan fondasi penting untuk hubungan yang sehat dengannya dan sikap hidup yang positif. Setelah mengulas sejarah kita yang telah lalu, setelah mengalami setiap langkah kemajuan hingga sampai pada keadaan kita yang sekarang, saya dapat berkata, puji bagi Allah. Oleh melihat apa yang dilakukan Allah, saya dipenuhi rasa keheranan, lalu percaya pada Kristus sebagai pemimpin. Saya ada kasih kutipan yang baik bagi kita di sini, kita boleh baca. Kita tidak perlu gentar menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan cara pimpinan Tuhan dan ajaran-ajarannya pada sejarah kita yang lalu. Dari Nasihat bagi Sidang, halaman 302, paragraf 7. Pengalaman masa lalu dengan Tuhan berfungsi sebagai jangkar bagi iman kita di tengah badai masa kini dan harapan akan masa depan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah Pesak, yang sebenarnya artinya adalah sama dengan Paskah atau melewati. Ya, bacalah Keluaran 12 ayat 17 sampai 23, apakah peran darah dalam perayaan festival atau perayaan yang baru ini? Ya, mari kita baca Keluaran 12 ayat 17 sampai 23. Mari kita baca. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah sesuatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, darah anak domba tadi, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Ya, dia tidak akan menulahi rumah yang ada di dalam, menulahi orang yang ada di dalam rumah itu, dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, di situ ada pertanyaan, apakah peran darah dalam perayaan Paskah ini? Ya, peran darah berdasarkan Keluaran 17. Ya, tadi Keluaran 12 ayat 17 ya, tadi sudah kita baca. Berdasarkan Keluaran 12 ayat 17 sampai 23, darah memegang peran sentral dan krusial dalam perayaan Paskah. Fungsi utamanya adalah sebagai tanda perlindungan dan keselamatan. Tanda perlindungan, darah anak domba yang dioleskan pada tiang pintu dan ambang batas berfungsi sebagai tanda bagi Tuhan. Ketika malaikat maut melewati Mesir untuk membinasakan anak sulung, ia akan melewati, yaitu Pasak, rumah-rumah yang ditandai dengan darah tersebut. Kemudian perlindungan dari kehancuran, darah itu menjamin bahwa tulah kemusnahan tidak akan menimpa mereka yang berada di balik pintu berlumuran darah. Ini adalah bukti nyata iman dan ketaatan orang Israel kepada perintah Tuhan. Simbol kehidupan, meskipun darah adalah tanda kematian anak domba, dalam konteks Paskah, darah itu juga menjadi simbol kehidupan dan keselamatan bagi mereka yang dilindunginya. Pengorbanan penebusan, darah anak domba yang tidak bercacat melambangkan pengorbanan yang diperlukan untuk penebusan. Ini adalah gambaran awal dari pengorbanan sempurna di masa depan. Darah hewan yang dikorbankan adalah unsur utama dalam perayaan ini. Mereka yang berpartisipasi dalam perayaan ini mengoleskan darah anak domba yang telah disembelih di ambang pintu rumah mereka. Dengan cara ini, mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan membebaskan mereka dari apa yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak dilumuri oleh darah tersebut. Sungguh ungkapan Injil yang dahsyat.
Anak domba Paskah haruslah yang tidak bercacat, karena itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darah hewan memainkan peran penting, melambangkan perlindungan, dan merupakan tanda kehidupan pada saat kematian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 13. Seluruh Injil dikaitkan dengan perayaan Paskah karena Injil tidak hanya menunjuk pada kebebasan dari perbudakan dan pergi ke tanah perjanjian, tetapi juga pengorbanan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita dan jasa-jasanya yang diterapkan pada semua orang yang ditutupi darahnya. Berabad-abad kemudian, ketika Paulus melihat kembali perayaan ini, ia menulis, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." 1 Korintus 5 ayat 7. Ragi digunakan untuk membuat berbagai jenis adonan. Ketika pertama kali disebutkan dalam Alkitab, hal ini berkaitan dengan persiapan roti tidak beragi pada malam keberangkatan bangsa Israel dari Mesir. Ragi juga harus disingkirkan dari rumah mereka. Keluaran 12 ayat 8, 15 ayat 20, dan Keluaran 13 ayat 3-7. Dalam konteks khusus ini, ragi adalah simbol dosa. 1 Korintus 5 ayat 6-8. Oleh karena itu, ragi tidak boleh digunakan selama perayaan Paskah, selama sepekan. Roti tidak beragi adalah simbol Mesias yang tidak berdosa, yang telah mengalahkan segala pencobaan dan memberikan nyawanya untuk kita. Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7, dan Ibrani 4 ayat 15. Seikat hisop yang dicelupkan ke dalam darah melambangkan kasih karunia Allah yang menyucikan. Mazmur 51 ayat 7. Singkatnya, melalui Pesach, karya penebusan Yesus dinyatakan. Apakah fakta bahwa dibutuhkan darah Yesus Tuhan sendiri untuk menebus dosa mengajarkan kita tentang betapa buruknya dosa itu? Ya, jadi di pelajaran hari Selasa ada pertanyaan di bagian bawah. Apakah fakta bahwa dibutuhkan darah Yesus Tuhan sendiri untuk menebus dosa mengajarkan kita tentang betapa buruknya dosa itu? Fakta bahwa dibutuhkan darah Yesus Tuhan sendiri untuk menebus dosa mengajarkan kita tentang betapa parahnya dan buruknya dosa itu. Berikut ada beberapa poin penting. Pelanggaran terhadap kekudusan Allah yang tak terbatas, yaitu adalah betapa buruknya dan parahnya dosa, ya. Pelanggaran terhadap kekudusan Allah yang tak terbatas. Dosa bukan hanya sekedar kesalahan kecil atau pelanggaran aturan. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang Maha Kudus dan sempurna. Karena Allah itu tak terbatas dalam kekudusannya, pelanggaran terhadapnya memiliki konsekuensi yang tak terbatas pula. Keterpisahan total dari Allah. Dosa menciptakan jurang pemisah yang dalam antara manusia dan Allah. Manusia yang berdosa tidak dapat berdiam diri di hadapan Allah yang kudus tanpa adanya penebusan. Kematian adalah upah dosa, Roma 6 ayat 23, dan kematian rohani berarti keterpisahan abadi dari sumber kehidupan. Hanya kurban sempurna yang cukup. Tidak ada kurban hewan. Ritual manusia atau perbuatan baik kita yang dapat menghapus dosa yang begitu mendalam, hanya kurban sempurna yang cukup. Tidak ada kurban hewan, ritual manusia atau perbuatan baik kita yang dapat menghapus dosa yang begitu mendalam. Hanya pribadi yang tanpa dosa dan memiliki nilai ilahi, yaitu Allah sendiri, dalam rupa Yesus Kristus yang dapat membayar harga penebusan yang tak terbatas tersebut. Yang keempat, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Fakta bahwa Allah rela mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus kita, meskipun dosa kita begitu mengerikan, menunjukkan kedalaman kasihnya yang tak terukur. Ini adalah bukti bahwa meskipun dosa itu menjijikkan di matanya, kasihnya jauh lebih besar dari itu. Dengan demikian, pengorbanan Yesus di kayu salib dengan darahnya yang ditumpahkan adalah bukti paling kuat akan kegelapan dosa, dan pada saat yang sama bukti paling terang akan kasih dan keadilan Allah yang tak terbatas. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Meneruskan obor. Pemazmur menyatakan bagaimana anak-anak kita dapat mengenal Allah dan kasih sayangnya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 4. Satu keluarga harus berbicara kepada keluarga lain tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan tentang ajarannya, semuanya untuk mewariskan pengetahuan Alkitab kepada generasi berikutnya. Bacalah Keluaran 12 ayat 24-28. Poin penting apakah yang sedang dibuat di sini? Mari kita buka Keluaran 12 ayat 24-28. Keluaran 12 ayat 24-28, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati
rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menolahi orang Mesir, tetapi ia menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Poin penting apa yang sedang dibuat di sini? Mari kita lihat. Orang tua adalah guru pertama di Israel dan harus menceritakan kisah keluaran kepada anak-anak mereka. Kisah ini tidak boleh diceritakan sebagai peristiwa sejarah masa lalu saja, tetapi harus disampaikan sebagai pengalaman mereka sendiri, meskipun peristiwa itu sudah lama terjadi. Dengan merayakan festival ini, mereka harus mengidentifikasi diri mereka dengan nenek moyang mereka dan sejarah harus dihidupkan kembali dan diaktualisasikan. Sang ayah akan berkata, berikut, saya berada di Mesir, saya melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tulah-tulah yang menimpa Mesir dan saya dibebaskan. Dalam kitab Keluaran, 2 kali digarisbawahi bagaimana orang tua harus menjawab pertanyaan anak-anak mereka tentang Paskah. Saudara bisa lihat di Ulangan 6 ayat 6-8 dan Keluaran 13 14-16. Perlu diperhatikan bahwa bangsa Israel masih berada di Mesir ketika diperintahkan untuk merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Maka seluruh perayaan itu adalah sebuah tindakan iman. Setelah menerima petunjuk-petunjuk mereka, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran 12 ayat 27. Penebus mereka dan kemudian mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Paskah. Dalam kitab Ulangan, bangsa Israel diingatkan untuk menceritakan kisah mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menghayatinya sebagai perjalanan mereka sendiri. Perhatikan nada kolektif dari kisah ini, serta penekanan pada pengalaman masa kini. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah, nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selain itu, dengan menceritakan kembali kisah Paskah atau peristiwa apapun dalam sejarah suci kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak kita, ya, para orang tua akan sangat terharu. Ya, para orang tua akan sangat terbantu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagi umatnya. Jadi ketika Paskah itu dirayakan, ya, selain menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka, di sini orang tua akan sangat terbantu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagi umatnya. Jadi ini penting bagi mereka ketika mereka melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atau perbuat di dalam hidup umat-umat Tuhan, mereka akan diingatkan dan dituntun untuk apa? Bersyukur, ya. Dan kita dapat statement di sini menceritakannya sama pentingnya bagi si pembicara dan juga bagi para pendengarnya. Ya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Kita akan memasuki, ya, di pelajaran hari Kamis judulnya adalah penghakiman ilahi. Penghakiman ilahi. Bacalah Keluaran 12 ayat 29-30 tentang bagaimana Allah membunuh anak-anak sulung di Mesir. Mengapa Allah berfokus pada anak-anak sulung? Lihat juga Ibrani 11 ayat 28. Mari kita buka Keluaran 12 ayat 29-30. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak-anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Kemudian kita diajak untuk membandingkannya, lihat juga Ibrani 11 ayat 28. Kita disuruh lihat Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan permercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Baik, kita masuk kepada melanjutkan pembahasan kita. Itulah Mesir yang terakhir menimpa anak sulung. Ini adalah penghakiman ilahi atas semua dewa Mesir dan semua keluarga yang menyembah dewa-dewa palsu, yang merupakan berhala-berhala yang tidak berharga, yang mencerminkan hasrat, keinginan, dan ketakutan orang-orang itu sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh tulah-tulah sebelumnya, berhala-berhalanya tidak dapat menyelamatkan bangsa itu. Ketidakberdayaan mereka bahkan semakin nyata sekarang. Selama tulah ke-10 yang membawa konsekuensi terbesar bagi bangsa Mesir. Di seluruh kerajaan Mesir yang luas itu, kebanggaan setiap rumah tangga telah dimusnahkan.
Jeritan dan ratapan orang-orang yang berduka memenuhi udara. Raja dan pegawai-pegawainya dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar berdiri ternganga di hadapan malapetaka yang sedang merajalela itu. Dikutip dari Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 1, halaman 324 dan 325. Firaun melambangkan kekuatan tertinggi dan dewa Mesir. Firaun melambangkan kekuatan tertinggi dan dewa Mesir, dan putra sulungnya dianggap sebagai anak dewa. Isis adalah dewi yang melindungi anak-anak. Heket adalah dewi yang menolong wanita saat melahirkan. Dan Min adalah dewa reproduksi. Selain itu, ada beberapa dewa kesuburan Mesir. Semua dewa-dewi ini tidak berdaya dibandingkan dengan Tuhan yang hidup. Musa berkata, "Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban." Keluaran 15 ayat 11. Yitro kemudian bersaksi, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Tertulis di dalam Keluaran 18 ayat 11. Menurut Keluaran 1, orang Mesir telah membunuh anak-anak Israel yang baru lahir atas perintah Firaun untuk melemahkan bangsa Israel. Jadi kita dapat lihat di Keluaran 1 ada perintah dari Firaun untuk membunuh semua anak-anak Israel pada waktu itu, ya, pada saat Musa lahir pada waktu itu. Dan untuk menaklukkan serta mempermalukan mereka, itu adalah perintah dari Firaun pada waktu itu. Sekarang, hukuman Tuhan menimpa anak-anak sulung Mesir. Jadi, ini sesuai dengan firman Tuhan, apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Jadi kita harus hati-hati dengan segala keputusan atau tindakan atau perbuatan dalam kehidupan kita. Karena di waktu yang akan datang, setiap perbuatan akan apa? Akan dituai oleh orang yang melakukan perbuatannya. Jadi sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu mendapatkan satu perintah yang sangat menyusahkan di dalam Keluaran 1. Kini Firaun menuai dari keputusan yang dia buat. Dan di sini ada statement, setiap keputusan dan perilaku kita membawa konsekuensi. Dan kebenaran yang menyakitkan yang telah kita semua alami adalah bahwa kita sendiri tidak menderita akibat dari tindakan kita yang salah. Orang lain, terkadang kebanyakan orang, bahkan orang lain yang tidak bersalah juga menderita. Begitulah sifat dosa. Kemudian ada pertanyaan di bagian hari Kamis, di bagian paling bawah, dalam hal apa sajakah Anda telah menderita karena dosa-dosa orang lain? Atau dalam hal apa sajakah orang lain telah menderita karena dosa-dosa Anda? Apakah satu-satunya harapan kita? Konsekuensi dari keputusan dan perilaku kita seringkali tidak hanya menimpa diri kita sendiri. Orang lain bahkan yang tidak bersalah juga dapat menderita akibat dari tindakan salah kita. Ini adalah sifat dosa. Sebagai contoh, kekerasan hati Firaun menyebabkan penderitaan yang meluas di seluruh Mesir, termasuk kematian anak-anak sulung yang tidak bersalah. Setiap keputusan dan perilaku kita membawa konsekuensi. Ini tadi pelajaran yang tadi di hari Kamis saya kutip kembali untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi setiap keputusan dan perilaku kita membawa konsekuensi atau membawa dampak. Dan kebenaran yang menyakitkan yang telah kita semua alami adalah bahwa kita sendiri tidak menderita akibat dari tindakan kita yang salah. Orang lain, ya, bahkan terkadang kebanyakan orang dapat bersalah atau yang tidak menderita salah juga ikut menderita akibat dari perbuatan kita. Itulah akibat atau konsekuensi dari dosa. Kemudian apa satu-satunya harapan kita? Ya, dalam konteks paragraf terakhir yang ditimbulkan oleh dalam konteks paragraf terakhir tentang penderitaan akibat dosa, materi secara keseluruhan terutama mengenai Paskah memberikan petunjuk yang jelas. Satu-satunya harapan kita adalah ada pada apa? Pada Paskah itu sendiri yang melambangkan Kristus. Jadi dari setiap tindakan kita, terlebih dari karena kesalahan dan dosa yang kita buat, ya satu-satunya harapan kita adalah kepada Paskah, ya, yang melambangkan Kristus. Ya, di dalam kehidupan kerohanian kita pada saat ini, Paskah itu kita rayakan di dalam apa? Di dalam peristiwa perjamuan kudus. Ya, kita melakukannya setiap sekali di dalam 3 bulan. Jadi setahun kita melakukannya sebanyak kurang lebih berapa? 4 kali. Ya, itu adalah Paskah yang kita rayakan sekarang adalah perjamuan kudus, mengingatkan kita dan membawa kita kembali kepada pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib, yang membawa kita keluar dari Mesir, yaitu artinya keluar dari dosa, masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu ke tanah perjanjian surgawi, di dalam kerajaan surga, di mana Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah melambangkan Yesus yang membawa kita keluar dari jurang dosa dalam kehidupan kita. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran Kamis, kita masuk kepada pelajaran terakhir, pelajaran hari Jumat, di bagian pendalaman. Bacalah tulisan Ellen White
Ellen G. White, yaitu Paskah, dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 318-325. Paskah haruslah bersifat memperingati dan juga sebagai satu lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan kepada kelepasan yang lebih besar, ya, yang akan dilaksanakan oleh Yesus Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah, yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Kata Rasul, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 17. Ya, ini jadi menjawab juga pertanyaan di pelajaran hari Kamis tadi, ya. Apakah harapan kita? Ya, pelajaran hari Kamis tadi bagian paling bawah. Tidaklah cukup domba itu disembelih, darahnya harus dipercikkan di atas ambang pintu. Demikian juga jasa dari darah Kristus harus dikenakan kepada jiwa kita. Kita harus percaya bukan saja ia telah mati bagi dunia ini, tetapi juga ia telah mati bagi kita secara perseorangan. Kita harus mengenakan kepada diri kita jasa dari korban penebusan itu. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 321. Hingga hari ini, keluarga Yahudi yang taat di seluruh dunia merayakan Paskah, Pesak. Mereka mengadakan apa yang disebut Passover, Seder. Seder berarti urutan atau peraturan, di mana mereka menceritakan kembali peristiwa keluaran dan kemudian menikmati hidangan khusus sebagai sebuah keluarga. Menakjubkan bahwa hal ini telah dipelihara secara harfiah pada masa keluaran. Hanya Sabat hari ke-7 yang juga dipelihara oleh orang Yahudi yang taat, yang bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, dan di pelajaran hari Jumat ini ada satu sesi atau bagian pertanyaan untuk kita diskusikan. Ya, ada 3 pertanyaan, saya akan mulai baca dan bahas. Bagaimanakah kita dapat, di pertanyaan pertama, bagaimanakah kita dapat memahami keadilan Tuhan dalam membunuh anak-anak sulung yang banyak diantaranya tidak bersalah? Bagaimanakah kita dapat menyelaraskan hal ini dengan realitas kasih Allah yang penuh kuasa? Pikirkan juga tentang air bah. Diuraikan di bawah, memahami keadilan Tuhan dalam konteks kematian anak-anak sulung dan air bah adalah salah satu tantangan teologis yang paling sulit. Kematian anak sulung, yaitu akibat konsekuensi dosa kolektif. Meskipun anak-anak sulung secara individu mungkin tidak bersalah dalam arti mereka belum melakukan dosa-dosa besar, mereka adalah bagian dari sebuah masyarakat yang secara kolektif telah menolak Allah dan menindas umatnya secara brutal. Mesir telah secara sistematis membunuh bayi laki-laki Israel untuk melemahkan bangsa itu. Dan hukuman ini adalah pembalasan yang adil bagi kekejaman tersebut. Prinsip apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya berlaku di sini. Penghakiman atas berhala. Kematian anak sulung juga merupakan penghakiman ilahi atas semua dewa Mesir yang disembah, yang terbukti tidak berdaya menyelamatkan umat Israel. Yang tidak terbukti menyelamatkan umat mereka. Anak sulung Fir'aun sendiri dianggap sebagai anak dewa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang hidup jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewa palsu. Tanda peringatan yang terakhir, Allah telah memberikan banyak kesempatan dan peringatan kepada Fir'aun, bahkan waktu untuk merenungkan tulah sebelumnya. Kematian anak sulung adalah kutuk terakhir karena penolakan perintah ilahi yang keras kepala. Kasih Allah yang menegakkan keadilan. Kasih Allah juga mencakup keadilan, membiarkan ketidakadilan terus berlanjut tanpa konsekuensi, bukanlah kasih yang sejati. Keadilan ini membebaskan mereka yang tertindas atau Israel dan menunjukkan bahwa Allah ada di pihak yang menderita dan teraniaya. Kematian anak sulung Mesir juga berfungsi sebagai tindakan keras untuk memaksa Fir'aun untuk membebaskan Israel yang pada akhirnya membawa kelepasan bagi seluruh bangsa yang telah lama menderita. Air bah. Situasi air bah serupa dalam prinsipnya. Alkitab menggambarkan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa setiap kecenderungan hati mereka adalah jahat semata-mata sepanjang waktu. Kejadian 6 ayat 5. Dosa telah mencapai titik di mana setiap pikiran dan tindakan manusia cenderung kepada kejahatan. Ini bukan tentang hukuman atas individu yang tidak bersalah, tetapi tentang pembersihan total dari suatu tatanan yang telah rusak parah oleh dosa, yang mengancam untuk menghancurkan semua kebaikan dan kebenaran. Kasih Allah yang penuh kuasa tidak hanya melindungi yang benar, tetapi juga menegakkan standar moralnya, dan pada akhirnya menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total akibat dari dosa yang merajalela, dengan memulai kembali melalui Nuh dan keluarganya. Menyelaraskan ini dengan kasih Allah melibatkan pemahaman bahwa kasihnya tidak berarti toleransi terhadap dosa tanpa batas. Kasihnya adalah kasih yang kudus dan adil, yang pada akhirnya harus menegakkan kebenaran dan menghapus kejahatan untuk melindungi ciptaannya. Penderitaan orang yang tidak bersalah adalah tragedi dari dosa itu sendiri. Dan Allah dalam keadilannya kadang-kadang harus bertindak tegas untuk menghentikan kejahatan yang lebih besar atau untuk menunjukkan kuasanya yang mutlak. Apakah makna dari pernyataan simbolis yang mengatakan bahwa orang-orang percaya diliputi oleh darah Yesus dan bahwa darahnya menyucikan mereka dari segala kesalahan mereka? Ini adalah pertanyaan nomor 2. Kita akan bahas di bawahnya. Pernyataan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Pengampunan dan penebusan dosa. Yang pertama adalah pengampunan dan penebusan dosa. Darah Yesus melambangkan kematiannya sebagai korban penebusan dosa. Ketika dikatakan kita diliputi atau disucikan oleh darahnya, itu berarti dosa-dosa kita diampuni sepenuhnya. Karena kematiannya yang menggantikan kita.
Sebagaimana darah Paskah di ambang pintu melindungi Israel dari pembinasa, darah Yesus juga melindungi kita dari hukuman dosa. Pembenaran, ini berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah, bukan karena kebaikan kita sendiri, tetapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Penyucian atau sanktifikasi, darah Yesus tidak hanya mengampuni masa lalu, tetapi juga memiliki kuasa untuk menyucikan kita dari segala kesalahan, membersihkan kita dari kecenderungan dosa, dan memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Ini adalah proses berkelanjutan di mana kita diubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Identifikasi dengan Kristus. Diliputi oleh darahnya berarti kita mengidentifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah melalui korbannya. Jaminan keselamatan. Ini memberi kita jaminan keselamatan dan akses kepada Allah yang kudus. Karena dosa-dosa kita telah dibayar lunas. Yang ketiga, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimanakah kita membiarkan Kristus melakukan di dalam kita apa yang tertulis di sini. Pengikut-pengikut Kristus harus ambil bagian dalam pengalamannya. Mereka harus menerima serta memadukan firman Allah agar itu dapat menjadi motif kehidupan serta tindakan. Oleh kuasa Kristus, mereka harus diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan memantulkan sifat-sifat ilahi. Roh dan pekerjaan Kristus harus menjadi roh dan pekerjaan murid-muridnya. Membiarkan Kristus melakukan hal-hal ini di dalam kita melibatkan proses yang disengaja dan berkelanjutan. Menerima dan memadukan firman Allah. Membaca dan mempelajari secara teratur, mempelajari dan merenungkan Alkitab yang merupakan firman Allah. Kemudian meditasi dan renungan. Membiarkan firman itu meresap ke dalam hati dan pikiran, bukan hanya sekedar membaca. Ini adalah memakan daging dan meminum darah anak Allah, yaitu menerima makanan rohani darinya. Ketaatan, mengizinkan firman itu menjadi motif kehidupan serta tindakan. Ini berarti secara sadar berusaha menuruti perintah-perintah dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam firman-Nya. Ini juga mencakup penggunaan roti yang tidak beragi, yaitu membuang ragi dosa dari kehidupan kita. Mengalami kuasa Kristus untuk perubahan, penyerahan diri total, menyerahkan keinginan, kelemahan, dan dosa-dosa kita kepada Kristus, mengakui bahwa kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Bergantung pada Roh Kudus, mengundang Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Roh Kudus adalah agen yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus dan memampukan kita memantulkan sifat-sifat ilahi. Melalui doa, berdoa secara pribadi dan terus-menerus memohon kekuatan, bimbingan, dan pengubahan dari Kristus. Kemudian menjalani roh dan pekerjaan Kristus, melayani orang lain, menunjukkan kasih, belas kasihan, dan keadilan dalam interaksi kita dengan orang lain, meneladani pelayanan Kristus, kemudian bersaksi, berbagi iman, dan pengalaman kita tentang Kristus kepada orang lain, kemudian memikul salib, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, yang dapat berarti menghadapi kesulitan, penolakan, atau pengorbanan demi kebenaran. Ini juga berarti makan domba, dengan sayur-sayuran yang pahit, yang mengingatkan akan pahitnya dosa dan perlunya hati yang remuk redam. Kehidupan yang terus bertumbuh. Ini bukan peristiwa satu kali, tetapi proses umur hidup di mana kita terus-menerus belajar, bertumbuh, dan diubahkan. Secara garis besar, membiarkan Kristus melakukan hal ini di dalam kita adalah dengan secara aktif terlibat dalam hubungan pribadi dengannya melalui firman, doa, penyerahan diri, melalui ketaatan yang dipimpin roh, sehingga karakter dan misinya terpantul dalam kehidupan dan tindakan kita. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pertanyaan di bagian pendalaman di hari Jumat, di hari terakhir, dan kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan, dan kita mendapatkan banyak manfaat atau dapat mendapatkan banyak terang, dan kita diingatkan bagaimana setiap keputusan atau tindakan dalam kehidupan kita itu memiliki konsekuensi dan dampak tidak kepada diri kita saja, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian kita jangan mengeraskan hati, karena kekerasan hati itu membuat orang-orang lain sekitar kita juga mengalami kesusahan. Di dalam peristiwa ini, bagaimana Fir'aun membuat bangsanya menjadi menderita akibat keputusan dia sebagai pemimpin. Dan tentunya Fir'aun adalah raja dalam bangsa Mesir. Dan ini juga adalah refleksi bahwa masing-masing dari kita adalah juga pemimpin di dalam keluarga, di dalam organisasi, di dalam gereja. Dan terlebih ke dalam lingkup pelayanan firman Tuhan, lingkup dalam pelayanan ladang Tuhan, pada pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana kita diingatkan, hati-hati kepada pemimpin. Karena setiap keputusan yang pemimpin buat, itu memiliki konsekuensi atau dampak kepada umat-umat yang ada di bawah. Pelajaran ini adalah untuk saya dan saudara dan juga kepada semua pemimpin di dalam gereja, ya, supaya kalau Roh Kudus membujuk kita, mengingatkan kita akan kesalahan yang mungkin kita buat, dan Tuhan mengamalkan dan memanggil kita, biarlah kita merelakan hati kita untuk mendengarkan suara dan panggilan Tuhan, sekalipun itu harus meruntuhkan ego kita. Apalagi sebagai pemimpin sangat susah untuk apa? Kebanyakan pemimpin susah untuk mendengar, ya, mungkin bawahannya atau orang lain yang memberikan peringatan atau masukan kepada dia.
Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kekayaan firman Tuhan yang kami telah pelajari melalui pelajaran pada saat ini dengan judul firman Tuhan Paskah. Pelajaran minggu yang kelima dalam triwulan yang ketiga tahun 2025. Dan kami banyak dicerahkan, diingatkan, dan terang firman Tuhan pada saat ini menerangi segala kegelapan hati kami. Dan yang demikian kami dapat mengetahui segala kelemahan kami. Dan ketika kami mengetahui segala kelemahan kami, kami boleh tunduk, kami boleh bertelut, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan akan pengampunan kepada Tuhan, karena kami banyak melakukan kesalahan. Ketika kami membaca firman ini boleh mendidik kami, menegur kami, mengingatkan kami. Dan kami tidak dapat berubah kecuali kami memohon kekuatan tangan Tuhan untuk bantu kami untuk bangkit dari segala kesalahan dan dosa kami. Bantu kami Tuhan, dan tolong dan terima kasih Engkau telah memamah kami bangkit pada saat ini. Dan biarlah kami dapat diingatkan dan dapat berbuat ketika firman Tuhan itu boleh menegur kami, segala perbuatan kami menjadi benar. Oleh karena firman Tuhan memang berfungsi untuk menguduskan kehidupan kami. Dan orang lain dapat melihat kebenaran itu, kekudusan dan terang itu, dan orang lain dapat dituntun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, pelayanan kami, dan juga kepada seluruh pemirsa yang juga membagikan, mendengar, mempelajari firman ini. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga boleh bawa pulang firman ini kepada keluarga mereka, kepada teman-teman mereka, kepada sahabat mereka, dan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Sehingga demikian banyak umat Tuhan yang dipersiapkan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.